Di kerajaan Wakanda, yang dikenal sebagai permata teknologi dan peradaban, sistem hukumnya dianggap sebagai pilar utama. Namun, di balik citra itu, ada keretakan yang dalam. Kasus hukum kini menjadi cermin dari kegagalan sistemik. Tokoh utamanya adalah Ricky, seorang mantan menteri yang dihormati, aktivis yang lantang. Ia berdiri di pengadilan, wajahnya tenang, sementara nasibnya dipertaruhkan. Lalu, ada Maman. Ia seorang tokoh senior di bidang hukum. Hidupnya didedikasikan untuk keadilan, dan sekarang ia menyaksikan semua yang ia bangun perlahan runtuh. Inilah kisah yang harus diceritakan dari sudut pandang Maman yang merasa tak punya pilihan lain selain menyuarakan kebenaran. Suara Maman dimulai, nadanya berat dan penuh keprihatinan. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Setiap kali saya memikirkan putusan pengadilan itu, hati saya terasa berat. Saya melihat Ricky di sana, dan saya tidak melihat seorang penjahat. Saya melihat seseorang yang menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya. Ini bukan hanya tentang Ricky, bukan. Ini adalah tentang kita semua, tentang masa depan Wakanda. Putusan ini, itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah proses panjang, sebuah erosi yang terjadi secara diam-diam. Dan saya takut kita semua terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kekeliruan pertama dan paling mendasar ada pada putusan itu sendiri. Para hakim gagal membedakan antara niat jahat mens rea dan perbuatan pidana actis reus. Ricky memang melakukan perbuatan yang dituduhkan. Itu benar, tapi apa niatnya? Apakah dia melakukannya untuk memperkaya diri? Apakah dia melakukannya dengan niat merugikan rakyat? Tidak, dia menjalankan perintah dari raja. Dia seorang menteri. Tugasnya adalah mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Apa yang bisa dia lakukan? Menolak? Di kerajaan, dengan sistem terpusat seperti Wakanda, itu adalah sebuah kemustahilan. Menghukumnya sama seperti menghukum seorang prajurit karena mengikuti perintah atasan di medan perang. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Tentu saja sang pemberi perintah, bukan prajuritnya. Nada suara Maman meninggi, sedikit bergetar. Karena emosi, saya merasa putusan ini sangat kejam. Tidak hanya bagi Ricky, tapi bagi logika hukum itu sendiri. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar yang selama ini saya ajarkan di bangku kuliah. Hukum itu seharusnya objektif, jelas, tidak ambigu. Namun yang saya lihat di sini adalah sebuah ambiguitas yang disengaja. Dan kemudian, ada kekeliruan kedua yang tak kalah fatal. Para hakim mencampur adukan ideologi dengan norma hukum. Mereka menghukum Ricky karena dianggap menjalankan kebijakan yang berbau kapitalisme. Kapitalisme? Sejak kapan ideologi menjadi sebuah pelanggaran pidana di Wakanda? Sejak kapan seorang warga bisa dipenjara karena menganut sebuah ideologi? Hukum di negara kita dibuat untuk menghukum perbuatan, bukan untuk menghukum pikiran, bukan untuk menghukum ide. Ini adalah jurang yang sangat dalam antara filsafat hukum dan norma yang tertulis. Dan para hakim itu jatuh ke dalamnya. Saya bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pendidikan hukum kita? Apa yang terjadi dengan para hakim yang seharusnya menjadi penjaga gerbang keadilan? Di zaman saya, kami mempelajari teori-teori ini sampai ke akarnya. Kami tahu apa itu hakim progresif, yang berani membuat terobosan hukum demi rasa keadilan masyarakat. Tapi, yang saya lihat sekarang adalah hakim yang takut, atau lebih buruk lagi, hakim yang hanya mengikuti perintah dari atas. Mereka melupakan bahwa hukum itu harus hidup, harus bernapas, tidak boleh hanya menjadi teks mati di buku-buku. Nada suara Maman kembali tenang, namun lebih tajam, dan lalu ada inkonsistensi yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan rahasia. Saya tahu, semua orang di Wakanda tahu, ada menteri-menteri lain yang melakukan kebijakan serupa, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar. Namun mereka tidak disentuh. Mereka tetap bebas, tetap berkuasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mengapa Ricky? Mengapa dia yang harus menanggung semua ini? Saat penegakan hukum menjadi tebang pilih, saat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka itu bukan lagi alat keadilan. Itu adalah alat kekuasaan, alat untuk menyingkirkan lawan politik. Dan ini adalah hal yang paling mengerikan, karena ketika rakyat melihatnya, mereka akan kehilangan kepercayaan. Mereka tidak akan lagi percaya pada pengadilan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, apa yang tersisa? Anarki. Maman menghela napas panjang. Suaranya terdengar lelah. Saya juga tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukan bukti. Perhitungan resmi kerugian kerajaan sudah dibuat oleh lembaga audit dan keuangan kerajaan. Sebuah lembaga yang dibentuk untuk tugas itu dengan ahli-ahli terbaik di bidangnya. Laporan mereka seharusnya menjadi patokan.
Namun apa yang terjadi? Hakim mengabaikannya. Mereka melakukan perhitungan sendiri. Perhitungan yang tidak valid, penuh dengan kesalahan, dan tidak memiliki dasar. Ini adalah penghinaan terhadap profesionalisme. Ini adalah pelecehan terhadap kebenaran. Mereka menunjukkan kepada publik bahwa di pengadilan ini, kebenaran bukanlah yang terpenting. Nada suara Maman terdengar lebih lirih, penuh keputusasaan. Saya tidak tahu harus berharap apa lagi. Saya sudah melewati banyak hal dalam hidup saya. Melihat berbagai macam kasus, tapi yang ini terasa berbeda. Rasanya seperti menyaksikan sebuah harapan yang perlahan-lahan mati. Harapan saya akan keadilan. Harapan saya akan Wakanda yang adil dan makmur. Jika putusan seperti ini terus dibiarkan, jika kesalahan mendasar ini tidak diperbaiki, maka hukum di Wakanda akan kehilangan maknanya. Ia hanya akan menjadi kata-kata kosong yang tidak lagi dipercaya oleh rakyat, dan di akhir hari, ketika semua kepercayaan itu hilang, rasa keadilan di dalam diri kita. Aiken Marty.